Ini akan saya terangkan beberapa video dan terkait pengukuran yang mungkin nanti bermanfaat ya. Yang pertama adalah video tentang cara pembuatan jangka sorong ya. Silahkan diamati. Ini pabriknya namanya Tesa ini ya, teknologi. Ada banyak, ini salah satu masih review ya. Saya percepat. Jadi dalam membuat suatu alat itu ada langkahnya research and development, pengembangan atau penelitian. Jadi harus presentasi, pembuatan skema, membuat dengan aplikasi seperti ini ya. Ini AutoCAD, ini Illustrator bisa juga, 3D Max juga bisa. Jadi kalian nanti akan membuat skema seperti ini kalau nanti di pabrik, kalau bagian skematis. Dan juga skalanya, ukurannya juga harus tetap tepat. Ini mau bikin jangka sorong dengan model digital. Tahunya jangka sorong kan manual, ini digital. Jadi cara kerjanya semua. Tuh. Nah, perhatikan ini. Ini alat ini kalau nanti kalian di jurusan mesin ya, ini namanya alat pemotong besi atau mesin bubut biasanya. Ini motong sambil dialiri air biar nggak ada percikan api. Ukurannya juga harus pas, namanya alat ukur, jadi harus tepat ini. Nah, jarak per ininya kan harus stabil sama. Nah, alat ukurnya harus pas. Kalau ini nggak pas ya buat ngukur juga nggak pas. Nah, ini juga penting. Pelabelan skala, pemasangan komponennya di sini, perakitan, penghalusan, ya. Ini mikrometer skrupnya juga sama. Sampai harus pakai mikroskop. Ini mikroskop penelitian, sortir ya, ruang pembersih ini, kerapiannya. Apa ini kira-kira ini? Uji cobanya ini mungkin. Alat juga harus dicoba. Coba itu kayaknya. Sertifikasi. Proses sertifikasi. Apa ini? Saya nggak tahu. Ukur itu. Diukur ini pengukuran, bukan diukur. Jarak antar ini harus tepat. Makanya ini saya bilang di pengukuran ini sangat pas gitu loh. Harus tepat semuanya. Gantian. Ini alatnya ini. Nah, ini. Jadi lebih mudah, kita tanpa perlu membaca sudah bisa connect wifi ya, masuk ke dalam komputer, tinggal kirim datanya, bisa langsung. Ini sudah canggih sekarang. Dari Swiss ternyata. Penggunaannya juga ada di sini. Ini dari
dari tahun ke tahun ini kayaknya ya. Sudah 78 sudah digital, kita jarang menggunakan ini. 2004 tukaran 2012 ini. Kita lihat tadi dia tersambung dengan wifi konsepnya. Nah, bisa buat mengukur di situnya ya. Perkembangannya memang sangat pesat. Nah, selain itu cara membacanya tentu pernah diajarin ya di sekolah. Ya, tapi nggak akan bahas, nanti tugas kalian ke sana. Kalau kalian ingin bikin sendiri juga bisa sebenarnya. Ya, tahu ya? Ini dari penggaris ini kalau kalian tahu. Gabungan penggaris. Tuh. Jadi kalau kalian punya penggaris, punya plastik, bisa ditata seperti itu. Tata semuanya ya. Lilin bakar itu ya. Mur, bor, presisikan. Nah, 0 ketemu 0 itu mur itu ya. Yang penting presisi, teliti, aman, bisa digunakan sudah. Hapuskan aplikasi pelicin minyak itu ya. Nah, bisa bagus di kreatifin ya tentang jaga sorong. Kalau kalian mau belajar termometer juga bisa, termometer sederhana. Alkohol ke dalam water botol, alkohol dalam botol air ya. Dia berikan pewarna makanan dan taruh sedotan itu dan kasih sendal buat menjepit. Diukur pada air panas. Nah, ini naik kan ini. Nah, alkoholnya naik, tapi berarti dikasih tanda nanti. Ini kasih apa ini plastisin ini palingnya ya, salah sampai ke situ. Ternyata naiknya air sampai ke atas ini, berarti kurang panjang apa namanya tempatnya. Ini 100 derajat di air dingin, di es batu sekarang ukur. Nah, dia akan turun ya, es batu. Nah itu sampai ke situ. Nah, nanti itu dikasih tanda juga derajat. Baru sisanya nanti 0 dari 100 itu dikasih dibagi 10, nanti dapat skala per 10-nya nanti dapat. Tuh, tentang apa namanya termometer ada alkohol, ada merkuri. Merkuri itu apa? Merkuri itu air raksa ya. Air raksa itu sesungguhnya adalah logam cair ini. Jadi Ag sebelumnya kalau di kimia logam cair. Ini kalau terkena kita nggak pernah bisa basah, jadi walaupun kena tangan logam pun ngambang di situ. Nah, ngambang kan, koin ngambang.
Ini kalau ditekan min 39 derajat itu pakai nitrogen tadi ya. Suhu kamar, suhu sekarang biasa itu dia akan kembali menjadi cair. Kan bisa sampai 160 derajat kalau mau menggodoknya ini. Ya, suhunya tinggi, makanya bagus juga merkuri. Nah, tahu ya kalau dikeluarkan dia akan seperti itu. Ya kan cenderung tidak membahasnya, padahal cair ini. Jadi cenderung mau bersatu. Tidak punya rasa cair tapi tidak basah. Kan bisa seperti ini. Kan bisa menyalakan lampu ini. Merkurinya. Ini kan kadang digunakan sebagai saklar. Nah, itu kalau merkurinya ke sini nanti nyambung listriknya. Ke sini nah itu bisa juga. Usulnya ini tidak perlu ini kimia. Bisa karena lanjut. Merkuri. Sifat menarik dari merkuri adalah dia mampu membentuk paduan logam lain. Kalau nanti dia terkena logam atau cairan tertentu, aluminium, kalau dia sama aluminium terkena, nanti dia akan terjadi seperti itu. Jadi langsung bereaksi, bergerak seperti itu sampai merkurinya habis serat putih. Reaktif. Lagi. Makanya merkuri itu berbahaya kan racun juga merkuri. Kalau masuk ke dalam tubuh. Biasanya gambar lebih larut ini garam merkuri. Ya kalau dikasih kuningannya yang mungkin ada di kertas rokok itu ya, dia bisa menyedot ini. Emas ini. Tangan megang ya salah. Penting nggak masuk ke pencernaan. Kalau pencernaan bahaya ya. Merkuri. Ini sisnya. Ya. Mau praktek lagi. Senyawa misalnya bisa dikasih apa itu? Dioksinat merkuri. Dia akan berubah jadi seperti ini. Merkuri. Bisa menyebum asap juga, bom meledak. Makanya itu adalah merkuri. Jadi selain digunakan untuk apa namanya termometer, ada ya positif negatifnya lah. Ya banyak alat ukur di sekitar kita. Ya, itulah alat ukur bahan-bahannya dan sebagainya. Itu saja saya kira.